Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Desember 2024, hari Jumat, dan ini adalah hari H penting untuk pada minggu ini ya. Karena nanti malam kita akan ada yang namanya NFP. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jujur ini saya ini dropnya saya nggak tahu kenapa ini. Ya ini literally saya baru selesai sarapan. Ini marketnya langsung wih gila banget ini. Ya. Padahal kemarin kalau dilihat berdasarkan news ya, data yang keluar itu bisa bisa dikatakan campur, cuman ada yang rada jelek juga itu sih ya. Pertama dari balance of trade. Balance of trade-nya bagus ya, sudah mulai meningkat dari minus 83 ke minus 73. Tapi dari segi ekspornya turun. Kemudian dari segi impornya juga turun. Tingkat penganggurannya naik. Kemudian tingkat pengangguran berkelanjutannya turun. Nah itu kemudian tingkat rata-ratanya naik. Nah ini saya bingung ini ya, hasilnya mix, cuman kenapa ini tiba-tiba semalam itu benar-benar nggak respect sekali ya, turun ini sekarang tadi pagi habis itu turun banget ini gila banget sih jujur. Saya nggak, apakah ini marketnya price in untuk NFP nanti malam atau orang-orang ini ngelepas gold karena melihat Bitcoin kemarin sampai 100.000, dan benar aja ya, saya sudah katakan berulang kali, ketika nyampe Bitcoin 100.000 hati-hati karena itu targetnya banyak banget ya. Kemarin saya kasih tahu, mungkin di sini saya sekilas info dikit aja lah ya. Kemarin ini Bitcoin sih sudah dropnya parah ya, dari 100.000 sampai 92.000. Ini benar-benar aksi profit taking banget. Nah kalau kalian lihat ini kan 1618 Fibo monthly, kemudian target 1/1 flag monthly ya, bullish flag monthly. Jadi kalau sampai 100.000 tuh hati-hati aja, dan benar aja marketnya langsung melakukan aksi profit taking dari 104 sampai 91.000. Itu gila sih ya. Kalau dilihat apakah gold ini ada hubungannya dengan indeks dolar, untuk sekarang jujur nggak ada. Karena kalau kalian lihat indeks dolarnya pun sama-sama turun. Ya, indeks dolar turun, XAUUSD turun. Nah, kalian lihat dah tuh pengaruhnya gimana ya. Ini benar-benar kayaknya orang-orang kemarin itu ngelepas gold ya. Nggak tahu deh. So far sih secara berita saya belum dapat apa-apa ya. Masalah apakah ada geopolitik yang sudah mereda atau gimana. So far saya belum dapat apapun. Mungkin nanti kalau sekiranya kalian ada yang nonton ataupun ada yang lebih tahu, boleh kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Dan ini pun market goldnya respect area support H4 dari 2617 sampai 2610. Ini gila sih ya, ini gila benar-benar marketnya drop. Apalagi marketnya di sini ya, memang sih dia respect area demand ini ya kan. Kemarin kan sudah saya katakan, kalau demandnya ini lewat, jika kalian ingat apa yang saya katakan di hari tanggal 28 November ya, 28 November, kemudian tanggal 2 Desember, ini kan ada area demand. Kalau sampai area demandnya ini lewat, maka kecenderungannya ini marketnya bakal ngambil liquidity ya. Ini marketnya bisa mengambil liquidity, dan terjadi apa? Ini barusan banget ini dia ngambil level 1. Dan kemudian ini masih bisa chance-nya ngambil level 2, dan juga bisa chance-nya sampai level 3. Nah di sini, ini pun baru ngambil level 1 ya, ngambil level 1, ngelewatin demand, ketahan demand, ketahan support H4, drop. Nah, ini sekarang wah jujur ini gila sih. Gila ya. Bahkan ini saya belum ada buat prediksi NFP loh. Ya, mungkin sekarang kita barengan aja lah ya. Kita sama-sama melihat bagaimana sekiranya dampak NFP untuk nanti malam ya. Ya di sini beberapa kan saya tetapkan sih, biar nggak saya ngulang bikin analisa ya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, nanti malam kita lihat NFP-nya itu adalah di angka 218.000, dan data sebelumnya itu adalah 12.000. Ingat, data sebelumnya ini adalah gara-gara terjadinya tornado ataupun badai pada saat di bulan Oktober ya. Pada saat di bulan Oktober itu mengalami bencana di Amerika itu kan, khususnya di Amerika bagian selatan kalau nggak salah ya, sorry ya, saya lupa itu negara-negara mana aja. Pokoknya kalau nggak salah ada 4 negara yang terdampak. Pokoknya banyak lah ya.
itu terdampak tornado yang akhirnya NFP-nya itu keluar di angka 12.000. Ini jujur parah ya. Dan efeknya ya marketnya sudah memperkirakan hal seperti itu. Ya marketnya nggak ada apa-apa ya. Nggak ada masalah apa-apa. Karena kalau dilihat mana ya, coba kita lihat NFP. Oke, sini kita perlu buka banyak tab ya. Karena literally saya ini belum ada ngitung-ngitung ini untuk NFP-nya ya. Untuk NFP nanti malam itu yang berdampak kemarin itu adalah dari segi sektor private dan juga sektor manufacturing. Ya, kemarin itu yang benar-benar berdampak adalah dari segi swasta ya, karena kita tahu ya kan kalau badai tersebut kan sektor swasta berdampak banget ya. Walaupun dari segi pemerintah sih pasti tetap aja ya. Dari sektor swasta, kemudian dari segi manufaktur itu mengalami penurunan cukup lumayan, tetapi dari data yang terakhir ada, ADP dari segi sektor swasta itu memang turun ya, tetap dari coba kita cek ADP lah ya. ADP itu data sebelumnya adalah Oktober 184, dari 159, 184 ke 146. Berarti dari segi sektor swasta itu mengalami kenaikan awalnya, kemudian penurunan gara-gara tornado tersebut menjadi 146. Dan kemudian untuk tingkat apalagi ya, job openingnya di sini meningkat, tetapi permasalahannya adalah jumlah orang yang resign. Jumlah orang yang resign itu banyak banget, ya. Jumlah orang yang resign itu banyak banget, dan kalau kita lihat dari tingkat pengangguran mingguan, ya, kita lihat dari tingkat pengangguran mingguan dan tingkat pengangguran berkelanjutan. Dari tingkat pengangguran mingguan yang kalau kita lihat dari selama bulan November ya, kita start dari November itu 221, 219, 213, 213, kemudian 224. Berarti selama bulan November itu tingkat penganggurannya dari 221 turun sampai 213, berarti kan berkurang berapa ya? Berkurang 8.000, kemudian naik lagi 224. Berarti sebenarnya tingkat penganggurannya di sini bisa saya katakan turun, ya. Kemudian dari tingkat pengangguran yang berkelanjutan, mana dia nih? November dari 1,8, 1,9, 1,9, 1,8. Untuk dari segi tingkat pengangguran berkelanjutan ini flat. Berarti untuk nanti malam tingkat penganggurannya dan juga NFP. Untuk NFP sih saya bingung ya. Untuk NFP saya bingung karena sebelumnya 12.000 ya kan. Di sini saya nggak tahu nih berapa bakal angka yang bakal keluar ya. Saya nggak tahu nih berapa angka yang bakal keluar. Cuman dari historinya sih ini NFP Oktober kemarin ya, data ini kan keluar Oktober untuk data September ya. Itu 254.000. Jadi kalau bisa ngelewatin 254.000 otomatis USD bakal bullish banget. Ya, bakal bullish banget. Tapi kalau under 218.000 karena mengacu pada bulan-bulan sebelumnya sebelum Oktober ini kan 142 dan 114. Ya, jadi kalau dilihat NFP itu dari Juni bahkan ya. Untuk data pekerja bulan Mei itu berarti kita anggapnya Juni ini Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, Agustus berarti cukup banyak 223.000. Kemudian September ya 12.000. Oh sorry, ini berarti memang Oktober ya. Ini Oktober, sorry. Ini udah benar datanya berarti. Berarti dari Juni ya, Juni 118, 144, 78, 223 diterpa badai langsung 12.000. Jadi kemungkinan sih nanti malam kalau dari chartnya ya kita ngelihat chart batang ini ya. Jadi kalau dilihat sih ini dari yang turun April naik turun naik turun naik turun. Nah sore sih sekarang naik, cuman naiknya saya nggak bisa ekspektasikan lebih dari 200.000 sih ya. Karena kalau berdasarkan chartnya di sini saya ambil dari bulan April, tengah-tengahnya ini adalah sekitaran 120 atau enggak 150.000. Ya 120 atau 150.000. Saya sih di sana angkanya nanti malam. Ya berarti otomatis untuk NFP nanti malam saya itu adalah hasilnya merah antara 150 sampai 180.
lebih dari 218.000 sih sebenarnya ya bagus ya. Tapi sekali lagi ini data yang saya pakai itu hanyalah dari chart yang saya lihat ya. Ini kan dari yang turun naik tinggi kemudian turun jauh. Jadi kalau di tengah-tengahnya berarti sekitaran 140 lah sampai 180, 150 sampai 180 itu. Kalau dari sektor tenaga kerjanya sendiri, sektor swasta itu menurun. Sektor swasta menurun, tingkat penganggurannya itu turun, tapi tingkat berkelanjutannya naik. Tingkat pengangguran mingguannya naik, tapi tingkat pengangguran berkelanjutan turun. Sedangkan tingkat jumlah orang yang resign itu menurun sih sebenarnya ini ya. Dari yang 75.000, 72, 55, kemudian 57. Ini sih sebenarnya dari segi tingkat orang yang resign itu turun. Ya, dari bulan Agustus sampai November. Participation rate ini kalau dilihat partisipasinya itu turun, berarti nah ini gara-gara ada tornado aja sih, ini jadi bingung banget sumpah ya untuk ngitung-ngitungnya. Tingkat partisipannya 62, kemudian tingkat lowongan pekerjaannya sekian, jumlah orang yang resign ya kalau dilihat nanti malam sih seharusnya tingkat pengangguran lagi, tingkat tenaga kerja itu naik tetap, cuman saya rasa naiknya nggak akan begitu banyak sih, itu aja. Kalau tingkat penganggurannya di sini saya cenderung flat cenderung naik sedikit sih ya. Flat cenderung naik sedikit. Jadi ini kan diekspektasikan ke 4,1 ya. Diekspektasikan ke 4,1 keduanya. Sebelumnya 4,1 diekspektasikan ke 4,1 juga. Jadi ya unemployment rate saya kurang tahu ini kemana ya. Kemudian tingkat pendapatannya. Oke, sekarang kita lihat tingkat pendapatan. Kalau dari tingkat pendapatannya itu adalah income kemarin kalau nggak salah personal income ya. Coba kita lihat ya, personal income kemarin berapa. Personal income kemarin itu adalah naik, berarti tingkat pendapatannya itu seharusnya naik ya. Tingkat pendapatannya itu seharusnya sih naik. Jadi kalau dilihat nanti malam kemungkinan sih hasil NFP-nya bisa mix ya. Dimulai dari mana lagi? Dimulai dari NFP ini kemungkinan merah, kemudian unemployment rate di sini hasilnya kemungkinan sih hitam atau enggak merah sedikit ya. Kemudian tingkat pendapatannya di sini akan hitam atau hijau. Itu aja sih. Itu aja sih yang bisa saya untuk sekarang sih itu aja yang baru bisa saya kasih tahu. Jadi NFP nanti malam kemungkinan sih mix. Sekali lagi ini karena data bulan lalu itu gara-gara diterpa tornado itu benar-benar bikin kacau sih. Benar-benar bikin kacau. Oke, sekarang kalau dilihat XAUSD-nya bagaimana? Apakah saya mulai bearish? Jujur sekali lagi ya, selama H4-nya di sini belum ngelewatin supportnya di sini 2610, jujur saya belum bisa untuk ambil full bearish ya. Memang sini sudah mantul ya kan, cuman marketnya ini memang sudah break di bawah ya kan, cuman ini kan belum di break nih. Ini swing terakhirnya di sini ya, ini swing terendah di sini, ini kan belum lewat soalnya 2605. Kalau 2605 oke, otomatis ngelewatin 2610, H4 lewat, saya prefer buat nge-sell sih, itu aja. Oke, coba kita lihat dari segi weekly ya. Weekly sekarang, kemarin kalau kalian ingat apa yang saya katakan di hari bukan weekly sih, monthly ya. Monthly, jika kalau kalian ada ingat yang saya katakan kemarin di tanggal 2 Desember, ini kan marketnya sudah turun sejauh ini kan berarti otomatis penurunannya di sini sama kayak hari Senin sih kayaknya ya. Sebentar ya, hari Senin itu tanggal berapa? Hari Senin itu tanggal 2 Desember.
Ya, ini berarti sekarang penurunannya sudah seperti di tanggal 2 Desember sih. Ini sudah 200 pip nih ya. Pagi-pagi udah 200 pip. Pagi-pagi udah 200 pip. Nah, kalau dari segi monthly ini kan sudah ngambil 30% ya. 30% dari segi monthly. Oke, 30% dari segi monthly. Sekali lagi, ini syaratnya sudah kena. Nah, sekali lagi, syarat yang saya recommended adalah 2610. Ya, 2610. 2601, ini 2601 ya. Kemudian yang saya toleransikan adalah mentok-mentok sampai 2550. Mentok banget 2550. Ya, itu masih bisa saya anggapannya bullish kalau dari segi monthly. Tapi kalau dia sampai ngelewatin ini 2536, jujur rada berat banget ya. Sekali lagi, rekomendasi sih sampai 2610, atau enggak kalau memang ini berhenti ya, ini low yang nggak lewat 2612 pada hari Senin kemarin, asalkan dia nggak ngebreak low hari Seninnya aja ya. Dan ini marketnya flip bullish lagi di atas 2650 dan bahkan ngebreak high-nya di 2657 pada hari ini, kayaknya sih berat banget ya. Hari ini kalau sampai benar-benar ngeflip naik, data NFP-nya itu buruk banget sih, kayaknya mustahil banget ya. 300 pip naik itu kayaknya berat banget, kecuali NFP-nya benar-benar 12.000 lagi tanpa diduga-duga, atau nggak kayak saya bilang tadi 100.000, kemudian tingkat pengangguran naik ke 4,3 gitu misalnya, mungkin make sense. Sampai 300 pip naik lagi mungkin aja ya. Tapi kalau hasilnya kemungkinan mix nanti malam, rada berat sih ya. Jadi sekali lagi untuk monthly ini syarat recommended 2601, toleransi yang bisa saya berikan 2550 atau sekitaran 70% dari ekornya, yaitu di sekitaran 2570 atau enggak 2580 ya, di sini 70% dari ekor. Dan mentok-mentok 2550. Itu aja sih ya. Itu aja yang bisa saya berikan. Ingat supaya kalian nggak lupa apa yang sudah saya buat gitu kan. Dari segi weekly bagaimana? Dari segi weekly jujur ini masih belum bisa saya katakan apa-apa. Memang sih ini kan ada gap ya di 2561 pada saat Rusia kemarin ya. Ini ada gap memang kecil. Cuman apakah ini gap bakal diisi? Ya sekali lagi, kalau misalnya ini bisa di break 2601, 2604 lah di sini ya. 2604 selaku low terendah di minggu lalu. Kalau ini di break, saya rasa ada chance marketnya buat nutup gap, itu aja. Tapi kalau selama di sini marketnya masih flat, ya jujur belum bisa apa-apa. Kalau sekarang apakah kita bisa pasang buy stop menjelang NFP nanti malam? Kalau mau buy stop di atas 2580 sih kayaknya berat banget sih kalau buy stop di atas 2580 itu ya. Kita lihat ke daily lah. Kalau kita lihat dari segi daily, kemarin kan saya katakan tidak ada tidak ada pattern ataupun trendline yang bisa ditarik ya. Tapi kemarin pada saat saya baru saya pikir-pikir sedikit ya, di malam hari kemarin itu, kok kayaknya ada sesuatu yang menarik gitu ya. Sebenarnya sih ini trendline-nya rada maksa, cuman kok make sense sedikit, itu aja ya. Make sense-nya itu adalah ini di daily sih nggak kelihatan, nanti kita lihat ya. Dari segi daily sih di sini sekali lagi ini menurut saya sih bisa saya katakan sebagai area demand sekarang ya, 2575 sampai 2554. Makanya saya katakan toleransinya dari monthly adalah sampai sini berarti ya. Monthly di sana berarti ini adalah 70% ekornya itu ya, karena daily di sini adalah area demand-nya. Kalau dilihat juga di sini ada fair value gap juga lah ya bahasanya ya, di sini tuh fair value gap sudah kena sekali, kemudian marketnya mantul. Nah sekarang kalau marketnya turun lagi sampai fair value gap, apakah bisa? Ya bisa aja ya. Tapi ini kan masih market Asia nih. Ini market sekarang yang saya buat nih market Asia, jadi masih belum bisa banyak sih yang bisa saya katakan sekarang. Dari segi time frame daily ini masih flat aja sih ya, ini masih flat aja. Sekali lagi 2650 ini menjadi valid resistant banget sih dari segi daily. Ini daily otomatis 2650,35 menjadi luar biasa valid resistant. Sekalinya break di atas 2650 secara daily, saya rasa time frame kecil nggak bakal dihiraukan ya. Sekalinya ini daily-nya break di atas 2650, tutup candle misalnya hari Jumat sekarang,
Ya, anggaplah hari Jumat ini marketnya flip bullish ya kan. Flip bullish seperti ini dan tutupnya di atas 2650. Anggaplah seperti ini. Ya, ini berarti minggu depan saya percaya nih marketnya bakal naik. Itu aja sih. Ya, saya percaya marketnya bakal naik karena marketnya sudah tutup di atas resisten yang sangat valid yang sudah dites 1 2 3 4 5. Enggak 5 sih. 1 ya 2 3 4 5 6 7 candle daily satu minggu ini nggak pernah di atas 2650. Jadi kalau ini sampai terjadi ya udah minggu depan sih saya prefer buat auto buy aja sih itu. Ya, jadi ini daily masih ketahan. Kemudian dari segi H4 kita bicara tadi trend line ya. Sebenarnya sih yang saya lihat trend line-nya itu yang rada make sense ya, rada bukan pure make sense. Karena make sense-nya kan di sini sebenarnya. Make sense trend line adalah seperti ini. Tapi karena marketnya sudah pertama break, kemudian acak adul di sini ya kan. Nah, saya mikir lagi. Kok kayaknya rada ya masih ada yang aneh ya. Apakah ini kenapa dia mantul di sini? Apakah hanya karena demand doang? Apakah ada bisa ditarik trend line? Saya coba pindahkan trend line-nya di sini. Ya. Saya pindahkan trennya di sini. Nah, ini kena 2 kali ternyata, ya. Ini dan ini kena. Turun, dar. Ini sudah ngebreak. Makanya marketnya ini langsung turun. Ini yang saya katakan rada make sense, bukan pure make sense karena otomatis ini kan marketnya pindah dong, ya. Awalnya kan di sini. Awalnya bahkan di sini ya. Awalnya bahkan di sini. Jadi kalau pindah udah kayak begini sih jujur rada berat sih ya untuk trend lainnya di sini. Makanya saya bilang rada make sense. Cuman dari segi H4 ini masih valid ya. Support di sini masih luar biasa valid. Jadi kalau ada yang ide buat ngebuy sekarang tanpa konfirmasi apapun, silahkan, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi kan nanti malam ada news. Karena kalau sekarang stop lossnya itu harus di bawah ini. Ya, stop loss kalian harus di bawah 2605. Kalau di bawah 2605 berarti itu adalah di 2602 itu 163 pip. Kalau kalian nggak kuat 163 pip, better jangan. Ya, sekali lagi kalau kalian nggak kuat 163 pip, better jangan. Kalau kalian juga nggak mau trading pada hari ini juga it's okay. Kalau kalian mau trading NFP doang juga it's okay, nggak masalah ya. Tidak ada problem sama sekali kalau kalian mau ambil posisi apapun ya. Karena sekali lagi dari segi H4 swing yang masih aktif adalah swing yang besar banget dari sini. Ya, ini adalah swing aktifnya. Swing yang masih aktif bullish banget. Makanya kalau dia sampai ngebreak ini 2536, udah saya otomatis bakal bearish banget luar biasa. Mungkin Desember itu yang bisa kita lihat adalah bulannya gold untuk naik, mungkin bisa berubah. Mungkin pertama, saya sih belum ngecek data ke belakang ya seasonality-nya. Kemarin kan ada seasonality ya. Seasonality itu kalau nggak salah kemarin 63% ya kan. 63% market bulan Desember itu bearish. Cuman di beberapa tahun-tahun sebelumnya, lebih tepatnya 10 tahun terakhir ada beberapa bulan di Desember itu nggak bullish. Ya, tapi kalau 5 tahun terakhir ataupun 6 tahun terakhir itu positif bullish pada bulan Desember. Ya, jadi kalau 10 tahun terakhir tuh ada yang nggak bullish di bulan Desember itu. Jadi mungkin aja kalau ini memang marketnya ngebreak entah minggu ini atau enggak minggu depan ngelewatin ini aja 2536, udah minggu otomatis Desember kita bearish banget. Itu sih. Ya, jadi ini adalah kesempatan terakhir kalau kalian ingin ambil swing. Saya rasa ini adalah kesempatan terakhir swing kalau buy. Karena kalau ngelewatin 2605 swing saya rasa sudah tidak terlalu bagus buat di swing. Ya. Kalau ngelewatin 2605 apakah kita bisa nge-sell? Saya rasa bisa. Tapi ingat di daily ini kita ada satu area demand-nya. Jadi kalau ada yang mau nge-sell nanti di bawah 2605, ini kan saya kasih batasan lah ya. Batasannya itu di 2575. Nanti dari H4 dari sini ya. Dari sini H4-nya. Oke, dari sini. Jadi otomatis kalau ada yang mau nge-sell di bawah ini, ya kalian ambil posisi sell dengan target maksimal sampai 2580 ya, 2580 atau nggak sampai 2585 seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang mau nge-swing sekarang stop loss 163 pip kalau mau, kalau nggak ya jangan ya. Tapi kalau nanti kalian ngelihat H4-nya tutup di bawah 2610, better jangan diambil buy-nya. Better close aja buy-nya. Kalau udah kadung di buy, itu aja sih. Ya, ini sekarang H1-nya tutup di 2617.
Apakah saya mau ambil posisi baru? Jujur sih saya belum pengen sih. Ya, jujur sih ada niatan buat ngambil, cuman masih belum pengen ya. Dari segi H1 ini marketnya berarti benar-benar sekali lagi ya, ini akhirnya kita ada melihat marketnya breakout dan retest 2633 ya. Karena kemarin kan marketnya itu literally ketika breakout ya, breakout lari, breakout lari, breakout lari, breakout lari, breakout lari. Ini tumben breakout retest turun. Tumben bener ya, berarti bisa saya katakan ini 2633 menjadi valid resistance, support become resistannya, dan otomatis di sini ada area supply-nya ya di 2633. Jadi kalau kalian ada ngide buat nge-sell nanti better di atas aja ya, better di atas di 2633. Kalau sekarang sih ini marketnya belum ada apa-apa sih. Kalau di buy sekarang dengan time frame kecil, kalau ini naik ya, coba kita hitung ya. Anggaplah ini sekarang marketnya naik ya. Maka next target sampai 2633 sampai 2637 max sih. Kemungkinan nabrak 2626. Kalau dilihat berarti sekarang kita ada satu, ini tadi marketnya di M30 respect ya. Respect di M30 ini berarti nggak kena, berarti marketnya lebih respect untuk market kejadian hari ini. Kejadian semalam berarti di 2624. Jadi kalau ada yang mau ngide buat buy nanti sekarang rada berat karena stop lossnya bakal panjang banget. Jadi better nanti kalau nanti break di atas 2624 ya, di atas 2626 ada terjadi pembalikan. Breakout, retest, kemudian nanti kalian nge-buy boleh maksimal sampai 2633. Itu aja ya. Kalau ada yang mau nge-sell di 2633 masanya stop lossnya ini ya, karena sekali lagi nih kalau 2633 ini kan tumben nih marketnya di break, retest dan turun. Nah takutnya di sini kalau market yang kembali lagi ke settingan awal ya, settingan awal tuh kayak apa, kayak di sini breakout langsung lari, breakout lari, breakout lari, breakout lari, rada berat stop lossnya jadinya. Nah jadi kalau ada yang mau nge-sell nanti di atas di sini, stop loss sih saya sarankan di sini di 2637 ya, 40 pip aja. Ya di atas 2638 lah ya. Kita ambil di atas high ini aja lah ya. Di atas high ini aja 2638. Di atas 2638 taruh SL nya. Jadi kalau ini marketnya nanti ngebreak 2633 dan langsung lari, ya udah ya. Dan lagi kalau nge-sell di sini sih saya prefer tunggu ada konfirmasi putar balik baru saya nge-sell di sini. Itu aja sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi nanti malam hati-hati, kita ada NFP sekali lagi. NFP-nya di sini menurut saya hasilnya cenderung mix, cuman saya lebih prefer dolarnya yang sedikit melemah. Tapi untuk sekarang sih korelasi antara gold dengan dolar itu sedang tidak sejalan, karena ini kalau kalian lihat goldnya turun, dolarnya pun ikut turun ya. Kurang rada make sense, itu aja. Oke? Jadi dan juga saya di sini mohon maaf dulu selama 3 hari kemarin tidak sempat live streaming ya, karena ini badan sama tenggorokan kurang enak. Jadi dan badan ini pun masih belum benar-benar 100% benar ya. Masih ada, karena hari Rabu kemarin kalau hari Selasa itu ada sedikit olahraga keterlaluan, akhirnya badannya sedikit kurang lah ya, over ya. Jadi kalian yang masih sehat harap jaga kondisinya, jangan olahraga yang terlalu over ya. Nikmati kondisinya, apalagi sekarang sudah mulai musim hujan ya, Desember. Jaga kondisi, banyak minum vitamin, tetap olahraga juga. Yang penting jangan olahraganya over supaya badan kalian nggak sakit ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasanya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.